Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dinaik turunkan. Jadi analisis regresi ini digunakan untuk memprediksi jika variabel yang bergantungnya itu untuk memprediksi, maksud saya gini, analisis regresi ini digunakan untuk memprediksi perubahan nilai pada variabel yang bergantung jika variabel bebasnya itu dimanipulasi atau dinaik turunkan. Nah, manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen atau variabel yang bergantung dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak, seperti itu. Contoh, naiknya jumlah penjualan dapat dilakukan melalui jumlah iklan atau tidak. Nah, naiknya jumlah penjualan barang dapat dilakukan melalui jumlah iklan atau tidak. Maksudnya gini, jika jumlah iklannya itu semakin banyak, misalkan iklannya itu atau sponsor yang biasa kita tahu, iklannya itu ada 3, apakah penjualannya meningkat? Seperti itu. Kalau iklannya 1, apakah penjualannya menurun atau sama saja dengan yang iklannya 3, seperti itu. Jadi yang dimanipulasi di sini adalah jumlah iklannya. Apakah dengan iklan atau tidak, atau malah iklannya ada 5, 3, seperti itu. Pengaruhnya apa pada jumlah penjualan, seperti itu. Nah, analisis ini dilakukan dengan SPSS 21, yaitu uji regression. Jadi analisis ini kalau misalkan dihitung manual sangat banyak sekali. Jadi tidak memungkinkan. Memang satu-satunya cara yaitu menggunakan SPSS. Perlu kalian ketahui, statistika pendidikan ini sebenarnya kita setengah dari jumlah pertemuannya menggunakan praktikum, yaitu dengan SPSS. Tetapi karena selama corona ini mata kuliahnya daring, memang ketentuan dari kampus semua praktikum ditiadakan. Nah, hasilnya statistika pendidikan yang kita tempuh ini kebanyakan menghitung, tidak ada SPSS-nya. Nah, untuk bab ini murni memang SPSS. Untuk hitungannya sangat banyak dan rumit sekali, jadi memang tidak dianjurkan menggunakan hitungan. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin hanya saya jelaskan dasar-dasarnya saja. Yang penting kalian tahu analisis regresi itu apa, kegunaannya itu bagaimana. Nah, untuk selanjutnya kalau mau tahu gimana pengaplikasiannya, kalian bisa cari bukunya, buku pengaplikasian SPSS karangan Sugiono. Di situ lengkap caranya. Bukan hanya uji regresi ini, tapi dari awal kita kuliah sampai sekarang pasti ada uji SPSS-nya. Nah, regresi linear ini ada 2, sederhana dan ganda. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Jadi satu variabel yang bergantung, satu variabel yang bebas. Rumusnya seperti ini.
yaitu subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. A. Harga Y ketika X sama dengan 0, B. Koefisien regresi, dan sebagainya. Nah, kemudian regresi ganda. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Jadi kalau yang sederhana itu hanya satu variabel bebas dan satu variabel yang bergantung. Kalau yang ganda ini satu variabel bergantung dan dua atau lebih variabel bebas. Jadi contohnya misalkan penjualan es krim apakah berpengaruh? Misalkan curah hujan dan lokasi penjualan apakah berpengaruh pada penjualan es krim. Nah, yang akan dilihat di sini kan variabel bergantungnya penjualan es krim. Sedangkan bebasnya yaitu curah hujan dan lokasi tempat, seperti itu. Jadi nanti yang dimanipulasi yaitu lokasinya sama curah hujan, seperti itu. Paham ya? Nah, sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkenan dengan materi yang singkat hari ini.